Dan hadirin yang kami hormati, untuk sore hari ini kita melanjutkan diskusi kita yang sudah rutin kita laksanakan di rumah jurnal Sunan Giri Ponorogo ini. Sore hari ini kita akan memperbincangkan yang berkaitan dengan materi kita dengan tema kita eksplorasi ide penelitian sosial keagamaan di Asia Tenggara. Kebetulan bersama kita sudah hadir Mas Dr. Ari Dwi Jayanto ini. Ini kita perkenalkan sedikit Bapak Ibu. Beliau ini adalah peneliti sekaligus dosen Insuri Ponorogo yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia penelitian baik di nasional maupun juga internasional. Beliau juga lama meneliti di Malaysia, mulai tahun 2000-an beliau itu sudah apa namanya berkecimpung di Malaysia, termasuk juga master Master of Art-nya itu juga diperoleh di Malaysia, dan juga pada penelitian doktoral beliau itu juga mengambil apa namanya kajian di Malaysia juga. Nah, terkhususnya dan umumnya juga di Asia Tenggara. Nah, pada sore hari ini kita nanti akan menyimak bersama pemaparan dari beliau, Mas Dr. Ari Dwi Jayanto, juga dinamika sosial keagamaan yang ada di Asia Tenggara ini, dan juga nanti pendekatan studi keagamaan, terus kemudian peluang dan penelitian sosial keagamaan yang ada di Asia Tenggara, wabil khusus nanti mungkin di Indonesia, dan juga pengalaman beliau bisa disampaikan nanti ketika meneliti selama beliau itu berkecimpung di Malaysia. Baik, kepada beliau, Mas Ari Dwi Jayanto, Mas Dr. Ari Dwi Jayanto MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah, yang kami hormati Ketua Pengelola Mahjong Giri OJSG Insuri Ponorogo, sahabat-sahabat tim OJSG dan seluruh partisipan yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa dipaksa untuk menjadi pendamping sesi ini yang akan membincang topik terkait isu-isu dan penelitian di Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Singapura, dan Thailand. Baik, saya akan share untuk materi kali ini. Baik, sudah terlihat? Nah, sudah, materi sudah. Jadi ada banyak ide-ide penelitian yang bisa dieksplor dan digali, khususnya terkait topik yang berkaitan dengan sosial keagamaan di Asia Tenggara. Karena secara geografis Asia Tenggara ini menjadi satu lokasi strategis yang kaya dengan studi sosial keagamaan. Kita tahu misalnya Indonesia dan Malaysia menjadi basis Muslim terbesar di Asia Tenggara, kemudian Filipina menjadi basis Nasrani terbesar di Asia Tenggara, termasuk Thailand menjadi basis untuk kelompok Buddhis. Nah, dinamika sosial keagamaan di kawasan Asia Tenggara ini terus berubah dan dinamis ya, karena ada dampak dari digitalisasi, globalisasi, dan transformasi sosial politik. Sehingga banyak peluang dan potensi untuk riset dalam pendekatan multidisiplin. Nah, karena basic saya di sosial humaniora, khususnya kajian sejarah, nanti saya akan menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan kapasitas saya. Jadi
kita lebih banyak bertukar pengalaman, barangkali partisipan jauh penelitian, pengalaman risetnya sudah lebih mendalam. Untuk pengalaman penelitian saya 3 kali di Malaysia terkait isu-isu kebudayaan, kemudian isu migrasi, dan terakhir tahun 2023 terkait dengan isu perkawinan bawah tangan oleh pekerja migran ilegal dengan warga negara lain. Nah, dalam konteks studi sosial keagamaan, kita bisa meminjam beberapa teori sosial yang ini akan sangat membantu memahami fenomena-fenomena yang ada di Asia Tenggara, khususnya dalam rumpun isu-isu yang berkaitan dengan sosial keagamaan. Jadi, misalnya di Malaysia, isu sosial keagamaan ini tidak bisa dilepaskan dari isu politik, sehingga politik identitas ini masih kuat dalam kontestasi agama, otoritas agama, dan juga otoritas politik. Termasuk bagaimana negosiasi identitas kelompok-kelompok migran yang sudah menjadi warga negara. Kemudian yang paling umum, bahwa dalam pendekatan studi sosial keagamaan bisa menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif dengan studi kasus ataupun etnografi, dan yang hari ini mulai banyak digunakan etnografi atau etnografi digital, sehingga peneliti jika terkendala dengan jarak yang cukup jauh bisa menggunakan pendekatan etnografi digital. Bisa juga dengan pendekatan kuantitatif melalui survei-survei atau analisis statistiknya. Baik, jadi ada beberapa isu di Malaysia karena Malaysia masih menghadapi ketegangan antara kelompok yang memang mendorong Islamisasi dengan kelompok yang ingin mempertahankan sekularisme. Misalkan dalam perspektif ilmu politik, satu pertanyaan riset yang bisa dimunculkan bagaimana partai-partai politik seperti UMNO, PAS, Partai Islam se-Malaysia, dan Partai Keadilan Rakyat yang digawangi oleh Perdana Menteri hari ini, Dato' Anwar Ibrahim, memanfaatkan wacana Islam dalam mobilisasi politik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di Malaysia kontestasi dalam otoritas politik dan agama ini saling berkelindan. Islam, Melayu, ini tidak bisa dilepaskan. Maka semua partai hampir ingin berebut suara kelompok-kelompok Melayu. Nah, Melayu yang di Malaysia ini terdiri beberapa sub. Jadi ada yang menyatakan Melayu negeri dan Melayu swasta. Kalau di Indonesia ada Madura swasta, ada Madura negeri. Madura negeri berarti di Pulau Madura seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan sebagainya. Kalau Madura swasta kan ada di Pasuruan, Lumajang, Jember. Kalau di Malaysia dalam konteks Melayu, yang Melayu negeri itu mereka yang memang darahnya tidak bercampur dengan etnik lain. Jadi dalam perspektif Melayu di Malaysia, migran Jawa yang kemudian menjadi warga negara sana itu masuk Melayu. Etnik Kampar juga Melayu. Kemudian etnik Dayak yang beragama Islam itu juga Melayu. Etnik Madura, Bawean, ataupun pendatang, misalkan Sunda dan sebagainya, asalkan beragama Islam dan bisa berkomunikasi dalam bahasa Melayu, menjalankan tradisi Melayu, maka dianggap Melayu. Ini yang dianggap Melayu swasta. Nah, ini juga menjadi magnet dalam pertarungan politik. Sehingga dipastikan partai politik, khususnya yang dipegang oleh kelompok-kelompok Melayu, pasti beririsan dengan mobilisasi
politik untuk mendapatkan suara-suara mereka. Dalam perspektif hukum misalnya, karena Malaysia mendeklarasikan dia sebagai negara Muslim atau yang menjalankan hukum syariah, termasuk hukum sipil. Nah, bagaimana dualisme sistem hukum ini mempengaruhi hak warga negara, terutama dalam kasus-kasus misalkan perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Termasuk dari perspektif psikologi, misalnya bagaimana pandangan masyarakat perkotaan dan pedesaan terhadap implementasi hukum syariah dalam ruang publik. Jadi contohnya, misalnya ada laki-laki Muslim yang ketika Ramadan sengaja tidak berpuasa dan makan di restoran atau rumah makan, dan ketahuan polisi syariah, tanda kutip, maka bisa didenda. Nah, sehingga ini menjadi salah satu bahan dasar untuk mengembangkan penelitian bagi yang memang konsen di wilayah hukum atau sosial. Contoh lain, isu-isu di Malaysia, misalkan transformasi otoritas keagamaan. Jadi dinamikanya hampir sama dengan di Indonesia, ada fenomena-fenomena dai selebriti yang kemudian aktif di media sosial dan ini menggeser otoritas keagamaan tradisional, masuk pengaruh influencer dari Muslim yang di TikTok, IG, dan medsos yang lain yang sangat punya dampak terhadap resepsi atau penerimaan informasi keagamaan bagi kelompok generasi Z dan milenial. Termasuk bagaimana media sosial membuka ruang bagi perempuan untuk menjadi otoritas keagamaan yang sebelumnya didominasi laki-laki. Ini yang dipelopori oleh satu komunitas virtual Sister in Islam di Malaysia. Nah, mungkin bagi yang konsen di wilayah ekonomi syariah, ini karena Malaysia menjadi pusat global industri halal dan membuka banyak peluang dalam penelitian bagaimana misalkan struktur dan kinerja lembaga keuangan syariah dibandingkan konvensional di Malaysia, atau bagaimana konsumen Muslim memaknai dan mempraktekkan lifestyle halal dalam kehidupan mereka, khususnya di komunitas masyarakat Muslim kelas menengah, atau bagaimana instrumen keuangan Islam seperti zakat, wakaf, sukuk ini berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Malaysia. Karena yang hari ini aktual di Malaysia bagaimana perkembangan halal pak, standarisasi sertifikasi halal, keuangan syariah seperti green sukuk dan lain sebagainya. Dan banyak isu-isu lain yang bisa di riset khususnya bagi kawan-kawan yang di PTKIN atau PKIS ya, melalui Tabdimas itu ada klaster kolaborasi antar perguruan tinggi atau kolaborasi antar peneliti dengan afiliasi di luar negeri. Jadi isu-isu yang lain, misalkan isu pekerja migran Indonesia ini masih bisa dieksplor lagi lebih dalam. Karena seperti mata rantai, khususnya bagi pekerja migran Indonesia yang ilegal itu munculkan banyak masalah-masalah penelitian. Ya, mulai dari perkawinannya yang tidak tercatat, kemudian anak-anaknya yang apatrid atau stateless, tidak memiliki kewarganegaraan karena tidak ada dokumen, pendidikannya, dan yang lain sebagainya. Nanti kita bisa diskusi setelah presentasi ini. Nah, begitu juga dengan isu-isu di Singapura. Singapura yang memang menggunakan platform negara sekuler ini di satu sisi juga mengakomodasi kelompok minoritas Muslim karena mayoritas di Singapura itu Buddhis dan Nasrani. Nah, bagaimana kemudian peran lembaga seperti Majelis Agama Islam Singapura atau kita
di Kementerian Agama ini mengelola keragaman itu, termasuk urusan keagamaan. Nah, karena isu-isu minoritas tetap akan menjadi isu yang relevan sepanjang zaman. Kemudian bagaimana implementasi dari pelaksanaan satu regulasi terkait harmoni antar keagamaan di Singapura dan implikasinya terhadap kebebasan beragama. Ya, ada banyak isu-isu di Singapura yang bisa menjadi bahan riset dari berbagai perspektif. Misalnya, bagaimana Muslim di Singapura sebagai minoritas menegosiasikan identitas keagamaannya dalam kerangka nilai identitas nasional Singapura. Dan bagaimana perkembangan pendekatan Islam progresif atau Islam wasatiyah dan dengan keragaman warna keislaman yang lain menekankan kontekstualisasi dan fleksibilitasnya itu dalam konteks hukum Islam. Bagaimana pemuda Muslim Singapura mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kosmopolitan. Sehingga ada banyak isu-isu yang memang bisa di riset lebih mendalam di Singapura terkait misalkan isu-isu yang kontroversial seperti LGBT, kesetaraan gender. Nah, ini bagaimana respon kelompok Muslim di sana. Termasuk Singapura sebagai pusat kosmopolitan ini kan menawarkan diaspora dari para pekerja migran, khususnya dari Indonesia dan negara lain. Sehingga keragaman di Singapura ini menarik untuk meneliti khususnya dalam konteks diaspora atau migrasi dari kelompok Muslim di wilayah di Asia Tenggara yang berada di Singapura. Nah, karena memang di Singapura ada aturan-aturan yang misalkan saya alami ketika ingin ziarah ke satu makam yang di situ menjadi satu makam tokoh Muslim di belakang apartemen orang Singapura, maka kita harus punya akses menunggu orang yang tinggal di apartemen itu untuk masuk. Nah, sehingga tidak seleluasa sebagaimana tradisi ziarah sebelum puasa seperti di Indonesia. Kemudian atau isu-isu di Thailand. Jadi masih menggejala isu-isu yang berkaitan dengan konflik etno-religius di Thailand Selatan, khususnya yang berkaitan dengan Muslim sebagai minoritas. Jadi beberapa kawasan seperti Pataniala, Narathiwat, Songla itu menjadi basis kelompok Muslim minoritas di Thailand Selatan. Nah, bagaimana kemudian dinamika ini beririsan dengan agama, etnisitas, dan nasionalisme. Dalam perspektif ilmu politik, misalkan bagaimana kebijakan asimilasi negara Thailand mempengaruhi resistensi yang berbasis identitas Muslim Melayu, dan bagaimana peran pemimpin agama dalam upaya perdamaian dan rekonsiliasi. Jadi 2 tahun yang lalu saya di Thailand, ada beberapa kawasan yang masih konflik ini belum menemukan titik temu melakukan rekonsiliasi dan resolusi dari konflik, khususnya kepada diskriminasi kelompok-kelompok Muslim minoritas di Thailand. Dalam perspektif antropologi hukum, barangkali bagaimana interaksi antara hukum Islam, adat Melayu di Thailand dan hukum nasional Thailand dalam dinamika kehidupan masyarakat. Sehingga beberapa isu ini bisa menjadi bahan dasar untuk dikembangkan lebih lanjut. Ya. Tentu ada banyak isu-isu lain yang menarik untuk diteliti dalam konteks pendidikan, khususnya perempuan dan isu minoritas. Isu-isu yang tidak lekang oleh zaman atau tidak usang ini bisa dieksplor lebih mendalam. Misalkan terkait pendidikan Islam, bagaimana misalkan kurikulum pendidikan Islam moderat di Malaysia, di Thailand, ataupun diterapkan yang di sekolah-sekolah Islam di Singapura. Bagaimana metodenya? Yang menarik, jika kita komparasikan antara Indonesia, Malaysia, atau Indonesia dengan Thailand, atau mengambil langsung 3 negara. Karena kebanyakan yang saya amati, kalau
terkait dengan misalkan pendidikan Islam moderat, itu studi kasusnya hanya di sekolah-sekolah tertentu yang di lokalitas misalkan satu kabupaten tertentu atau satu kota tertentu di Indonesia. Jadi belum banyak kajian-kajian yang mencoba melakukan komparasi bagaimana misalkan internalisasi pendidikan Islam moderat di Malaysia dengan di Indonesia dan di Thailand, atau isu-isu perempuan. Jadi ini yang eh, ingin saya kaji lebih mendalam terkait bagaimana dinamika perempuan PMI pekerja migran Indonesia yang ilegal, yang dampak pasca perkawinan mereka dengan warga negara lain sehingga menjadikan anak-anak mereka menjadi stateless, tidak memiliki dokumen kewarganegaraan, dan ini berimbas pada pendidikannya, kemudian perekonomian dan lain sebagainya, termasuk isu prostitusi lintas negara. Jadi ketika saya naik taksi, saya diajak ngobrol dengan supir taksi di Malaysia, mensepilkan ada beberapa oknum mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana kemudian punya job sampingan, ya, menjadi perempuan panggilan. Nah, ini yang juga menjadi menarik untuk diriset lebih mendalam. Nah, saya pernah mau riset itu, tapi karena di belakang saya ada rektor dan wakil rektor, saya tidak jadi. Nah, dan isu-isu minoritas. Nah, isu minoritas ini bisa bagaimana di Filipina misalnya sebagai negara dengan jumlah pemeluk Nasrani terbesar dan di situ ada kelompok Muslim, bagaimana ketika ada masalah-masalah resolusinya, apakah ini kemudian bisa diadopsi untuk diterapkan di Thailand yang juga punya konteks yang sama dalam konteks isu minoritas Muslim. Nah, tentu ini menjadi bahan yang barangkali nanti bisa dikaji dan diriset lebih dalam. Nah, bagi yang masih awam dengan eh, beberapa negara di Asia Tenggara, tentu celah yang paling mungkin untuk dilakukan melalui literatur. Jadi beberapa masalah penelitian kita bisa dari literatur-literatur baik yang sifatnya artikel populer atau artikel di jurnal. Ini akan sangat membantu kita untuk menentukan gap risetnya dan mengidentifikasi area mana yang belum dikaji oleh banyak peneliti yang lain. Kedua, bisa melakukan observasi. Jadi ketika Anda jalan-jalan, misalkan ada liburan ke Singapura, Thailand, Malaysia, maka secara insting penelitian itu Anda akan menemukan masalah yang menarik. Ya, baik di Malaysia, baik di Thailand atau di Singapura, ataupun mungkin di negara-negara lain. Nah, maka observasi menjadi salah satu ya, modal awal kita untuk menentukan dan menemukan masalah yang menarik. Jadi seringkali ketika saya jalan di misalkan Bukit Bintang Malaysia sebagai pusat peradaban Kuala Lumpur, saya menemukan hal yang menarik untuk diteliti hasil dari jalan-jalan di lapangan. Nah, termasuk berdiskusi dengan ahli. Ahli dalam konteks ini mereka yang paling tidak berkecimpung atau terlibat dalam isu-isu yang mau kita riset. Jadi misalkan terkait pekerja migran, ya kita bertemu dengan misalkan pengurus Permai, Persatuan Masyarakat Indonesia, atau komunitas Indonesia yang ada di negara tersebut. Nah, salah satu jalur yang resmi ya, kita bisa email resmi ke kedutaan di ya negara manapun, atau syukur-syukur kalau kita ada relasi kita bisa berdiskusi untuk mencatatkan masukan-masukan dan isu-isu terkini yang researchable. Nah, maka uruskan masalah penelitian ini yang paling menjadi penting untuk kita garis bawahi dalam konteks sosial keagamaan di Asia Tenggara. Memang harus masalah-masalah yang spesifik, misalkan kalau masalah prostitusi ini kan sudah banyak. Dan itu jelas dalam konteks penelitian ini masalah.
Maka eh, dari beberapa literatur, apakah misalkan prostitusi lintas negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara ini masih relevan untuk dikaji, ataukah misalkan hari ini yang terjadi pergeseran prostitusi online, itu harus ada irisan-irisan yang lebih jelas dan fokus agar kita punya distingsi yang berbeda dengan penelitian lain. Ukur atau dievaluasi sejauh mana masalah ini menarik untuk diriset, ya syukur-syukur bisa mendapatkan anggaran hibah. Kemudian relevansi masalah penelitian itu. Nah, tentu dengan diskusi dengan pakar, diskusi dengan ahli atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Misalnya ketika saya menulis masalah penelitian tentang pekerja migran ilegal yang menikah dengan warga negara lain di Malaysia. Saya komunikasi dengan orang yang terlibat langsung dalam pendampingan itu, walaupun bukan dari akademisi tapi dari praktisi yang itu memberikan banyak input bagi riset yang saya lakukan pada waktu itu. Maka dalam konteks pengumpulan data, apalagi kalau background sejarah, data primer ini menjadi nyawa dari penelitian itu. Nah, tahun yang lalu saya datang ke Arsip Malaysia ini untuk akses data lebih mudah dan tidak ribet dibandingkan di negara kita. Jadi bagi yang konsen di sejarah, maka arsip-arsip dan sumber-sumber primer, misalnya di Malaysia itu di arsip negara Malaysia, arsip negeri Johor dan lain sebagainya, itu akan menjadi sumber penting dan data primer, khususnya dalam konteks kajian literatur dengan pendekatan sejarah. Nah, termasuk kalau penelitian dengan studi kasus kita wawancara dan belum bisa menentukan informannya, maka kita bisa masuk melalui komunitas-komunitas yang ada di negara tersebut, baik secara resmi melalui kedutaan atau komunitas-komunitas kultural yang ada di negara itu. Nah, maka ada banyak isu-isu yang beragam dan relevan untuk dikaji secara mendalam di Asia Tenggara, khususnya dalam konteks penelitian sosial keagamaan. Apalagi yang komparasi. Jadi potensi dalam tanda kutip untuk mendapatkan hibah penelitian akan jauh lebih besar karena kontribusinya lebih berdampak dan distingsinya lebih terlihat daripada penelitian-penelitian yang skupnya lebih kecil atau lokal satu daerah, satu wilayah, dan itu sudah sering kali dikaji oleh peneliti yang lain. Tapi studi di 2 negara, 3 negara, baik dalam konteks pemikiran atau kajian lapangan itu masih sangat menarik. Kalau terkendala dengan masalah finansial, biaya, dan sebagainya, anggaran, tentu kita bisa melakukan studi komparasi pemikiran. Misalnya, Datuk Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang dulu sebelum menjabat menggelurakan masyarakat madani yang hari ini menjadi slogan resmi Malaysia, bagaimana kemudian masyarakat madani ini dikaji dan dikomparkan dengan pemikiran civil society, misalkan mengambil pemikiran Gus Dur atau Cak Terus Kak Nur atau tokoh yang masih eksis hari ini. Sehingga ada kontribusi keilmuan dari konteks pemikiran dua tokoh yang sezaman. Dan itu sudah saya lakukan, meneliti beberapa pemikiran tokoh antara Indonesia Malaysia yang sezaman untuk komparasikan dan kemudian menemukan titik-titik yang kenapa mereka kemudian berubah dalam konteks misalnya Haji Hasyim Asy'ari yang seorang agamis juga nasionalis, misalkan dikomparasikan dengan pemikiran Muhammad Iqbal ataupun dengan tokoh yang lain yang sesat.
Nah, dari komparasi ini akan punya dampak yang kontekstual dan berdentum dibanding misalkan hanya kajian satu tokoh. Nah, maka perlu kolaborasi dengan peneliti lain, khususnya yang berafiliasi dengan universitas yang ada di negara tersebut. Nah, maka kita bisa berkomunikasi menggunakan jejaring email atau platform-platform yang kemudian bisa mengkoneksikan kita di ResearchGate dan lain sebagainya untuk mencoba dan menjajaki kolaborasi. Dan kebanyakan mereka sangat welcome dengan tawaran untuk kolaborasi penelitian. Nah, tantangannya memang kalau di beberapa negara, misalkan isu-isu yang sensitif terkait agama dan politik, sehingga ya perlu dipilah dan dipilih kembali isu-isu yang berkaitan dengan misalkan ras ya. Di Malaysia itu masih sangat kental. Namun juga tidak menutup celah untuk diteliti. Hanya saja memang dalam teknisnya perlu dipersiapkan agar tidak menyentuh hal-hal yang sensitif di mereka. Saya kira itu sebagai pemantik awal. Selanjutnya sesi diskusi tentu apa yang saya sampaikan hanya sebagai pengantar dan saya berharap partisipan yang hadir secara virtual ini justru punya pengalaman yang lebih banyak dibanding saya yang bisa berbagi dan syukur-syukur ke depan bisa kolaborasi. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Mas Dr. Mas Ari Dwi Jayanto. Ini oleh Mas Ari ini. Ini jadikan tulisan itu sudah puluhan. Kalau mau kita jadikan proposal jurnal ini kita bisa meraih untuk dana ratusan juta itu Mas. Kolaborasi internasional itu. Dan dari Malaysia, Thailand dan juga dari Singapura itu. Saya kira itu menarik sekali isu yang disampaikan atau pengalaman yang disampaikan oleh Mas Ari Wijayanto isu penelitian di Asia Tenggara. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibunya ada sesuatu yang ingin ditanggapi atau mungkin apa namanya konsultasi ini. Ini karena juga bisa dijadikan isu-isu yang disampaikan oleh Mas Ari ini tadi bisa kita jadikan sebagai referensi di dalam tugas akhir teman-teman yang sedang dokter-dokter ini ketika ini kayaknya mau ngambil apa ya ini temanya. Saya kira ragam isu yang disampaikan oleh Mas Ari ini juga bisa menjadi apa namanya pemantik bagi Bapak Ibu semuanya di dalam penelitian akhirnya. Baik, silakan Bapak Ibu, kita berikan kesempatan kepada 4 orang terlebih dahulu. Silahkan nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menanggapi bisa resen terlebih dahulu ya. Bisa kita lihat nanti. Nah, mungkin Mas moderator ini yang juga pernah output risetnya di Malaysia mungkin bisa menambahkan sharing pengalaman ini bersama Prof. Aksin dulu. Ya, kalau di penelitian kita kemarin bersama Prof. Aksin itu kemarin kita hanya mencari literatur di perpustakaan yang ada di Malaysia khususnya
yang berkaitan dengan isu-isu perempuan. Tapi kemarin saya sempat ya jalan-jalan, bukan jalan-jalan ke tugu kembarnya, tapi kita jalan-jalan ke pekerja migran. Jadi ternyata juga banyak sekali yang di sana itu pekerja migran yang itu ilegal dan berkelompok. Malah mereka itu juga sudah mempunyai anak juga. Seperti yang disampaikan oleh Mas Ari itu tadi, termasuk status anaknya itu juga ternyata tidak ada kejelasan. Jadi mereka bekerja, kemudian sama-sama bekerja di sana, ketemu orang sana, terus kemudian mempunyai anak, itu ternyata juga itu suatu persoalan juga bagi kita itu, termasuk pendidikannya dan sebagainya. Jadi kalau kemarin kita itu ke Mas Heri, yang ke Malaysia itu kita pergi ke komunitas pekerja migran yang itu di sebuah proyek yang di sana itu ya kayak pondokan ini. Kalau di kita itu pondok angkring, banyak sekali dan di situ mereka berkelompok, ada yang dari Madura itu nanti sendiri, ada yang dari daerah mana itu sendiri, yang dari Jawa itu nanti juga sendiri. Rata-rata juga banyak yang ilegal di sana. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada mau Silakan Bapak Ibu berbagi. yang berkaitan dengan isu-isu penelitian di Asia Tenggara. Ya Seperti ini yang mumpung disampaikan oleh Mas Ari tadi. narasumber dan moderatornya ini orang-orang top semua ini. Ini Jadi Uh, sebenarnya yang hadir di sini itu juga para dosen sekaligus para peneliti yang cukup expert ya di bidangnya. Pak Dr. Ari ini pernah mendapatkan berapa 3 kali ya dengan dana 100 sampai 150 juta. Pak Ibnu Mukhlis ini juga pernah ke Malaysia sama ke Belanda, Turki ya Mas Mukhlis ya kemarin. Itu dananya berapa Mas kemarin? 250 ya kalau nggak salah. Jadi saya kira peluang yang luar biasa ya kita diskusikan di sini. Ini terkait dengan ide-ide penelitian khususnya di Asia Tenggara. Apalagi di bidang-bidang sosial humaniora ini saya kira di Asia Tenggara masih cukup cukup bagus ya untuk diambil. Ada juga ini tim kami ada Mbak Nafia, ada Bu Abda, ada Mbak Rinesti ini yang juga mendapatkan sebentar lagi ya mendapatkan apa hibah penelitian 150 juta ini sedang dalam tahap review. Silakan Bapak Ibu ini cukup menarik ya. Kita eh, bisa berbagi atau mungkin bisa kolaborasi memiliki ide penelitian mungkin bisa dilempar dalam forum ini mungkin bisa kita kembangkan dan kita garap bersama-sama. Ada banyak peluang misalnya ada Ritab Dimas, ada riset dari BRIN, kemudian ada yang kemarin Ritab Dimas yang Mora itu yang cukup besar itu sampai dananya ada 1 miliar lebih. Silakan Bapak Ibu. Ya, Mas Anton, tadi saya lihat ada Mas Anton yang mau menulis tugas akhirnya di Malaysia, pengalaman selama sebulan di sana, mau ditulis menjadi tugas akhir pengganti skripsi, jadi menulis artikel pengganti skripsi dari hasil selama sebulan di Malaysia. Mas Ari yang tahun ini eh, pengajuan kitab Dimasnya juga yang internasional atau antar perguruan tinggi. Kemarin sepertinya juga mengajukan lagi ini. Kolaborasi antar perguruan tinggi. Hampir setiap tahun ini Mas Ari ini dapat kitab Dimas ini. Risetnya di Jepang ya kayaknya tahun ini. Lumayan nih apa dananya.
Ada sekitar 500 kayaknya. Atau mungkin bisa berbagi Mas Ari, apa namanya, jadi kiat-kiat ini ya. Kita melihat ya, tulisan Mas Ari di sini juga banyak sekali, termasuk yang di Scopus, dan juga hampir setiap tahun ini mendapatkan apa namanya, bantuan hibah dari pihak dinas juga. Kemarin ini sudah proses pelaporan ya, yang tahun 2023 ini sudah pengajuan lagi nih. Nah ini bagaimana ini Mas Ari, ini kok hampir setiap tahun ini kok bisa dapat bantuan penelitian itu, ya mungkin bisa kita kasih kisi-kisi agar kita semuanya nanti juga bisa mendapatkan juga bantuan penelitian tersebut. Tiap tahun ke luar negeri ya ini. Nah, hampir setiap tahun ke luar negeri nih Mas Ari. Langganannya itu pasti ke Malaysia, Thailand, Singapura, dan tidak lupa ke Bukit Bintang. Baik, sambil menunggu barangkali ada pertanyaan, saya sharing saja. Jadi penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi di Malaysia itu terkait perkawinan bawah tangan antara pekerja migran Indonesia dengan warga negara lain, khususnya mereka yang tidak memiliki dokumen atau ilegal. Nah, ini memang saya ambil kalau penelitian terkait perkawinan bawah tangan kan sudah sangat banyak sekali, apalagi di konteks Indonesia. Dan termasuk di pekerja migran, sesama pekerja migran. Sudah banyak dan hampir semua publikasinya yang terkait perkawinan bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat pekerja migran Indonesia yang di beberapa negara, termasuk Malaysia, Arab Saudi, dan beberapa negara lain, itu hanya menyoroti sesama PMI. Nah, maka saya mengambil distingsi bagaimana perkawinan yang tidak tercatat antara pekerja migran ilegal dengan warga negara lain. Walaupun awalnya saya tidak punya data, termasuk informan. Ya, saya nekat berasumsi karena saya pernah melihat satu keluarga waktu beli es krim di Malaysia, yang perempuan saya tanya dari Jember, yang laki-laki dari Bangladesh. Nah, jadi karena beli es krim itu kemudian menginspirasi saya untuk menulis penelitian. Dan saya meyakini bahwa perkawinan yang tidak tercatat antara pekerja migran Indonesia dengan warga negara lain secara uh, bawah tangan atau siri itu pasti banyak. Nah, faktanya begitu, ketika saya ajukan proposal di Dimas dan disetujui, saya langsung mencari informan dan saya mendapatkan 8. Ada banyak informan yang menceritakan bahwa mereka hidup berkoloni di satu tempat karena statusnya mereka ilegal sehingga tidak berani untuk keluar kota ya, di pusat Kuala Lumpur karena rawan di razia dan dideportasi. Nah, dari beberapa informan yang saya dapat itu ada yang menikah rata-rata di atas 10 tahun dengan orang berkebangsaan lain dan mayoritas perempuan. Jadi perempuannya dari Indonesia, yang laki-laki dari Bangladesh, dari Cina, dari Malaysia sendiri, dari Nepal, dan beberapa negara lain yang mereka sama-sama pekerja migran ilegal. Nah, menariknya kenapa mereka bisa bertahan begitu lama, di atas 10 tahun, ada yang 13 tahun, 15 tahun dengan status yang ilegal, dan anaknya usia yang harus memasuki pendidikan, sekolah dasar, tapi tidak punya akses oleh salah satu komunitas ormas ini difasilitasi melalui pembelajaran di sanggar-sanggar.
Sehingga kalau pagi jam 6 setelah subuh mereka antar ke sanggar itu, kemudian mereka bekerja sore dan jumlahnya ini banyak. Kalau di satu tempat di kawasan Sungai Mulia, daerah Gombak itu ada 10 lebih. Itu belum di tempat-tempat lain yang saya meyakini itu ada juga kelompok-kelompok yang menikah secara tidak tercatat, nikah bawah tangan dengan warga negara lain dan masih mempertahankan. Ini menjadi dilema karena anak-anak mereka tidak bisa mengakses pendidikan, termasuk kesehatan, karena pasti akan ditanya dokumen ketika di klinik, dan diakses yang lain, apalagi kalau yang mereka sudah menginjak remaja. Ada kasus yang kemudian karena tidak diurus gitu, statusnya, akhirnya pernikahannya kembali terulang tidak tercatat, hanya sah secara agama. Jadi orang tuanya menikah secara siri, anaknya kemudian juga menikah secara siri. Ini ada fakta yang seperti itu. Nah ini kan berarti mata rantai yang tidak putus. Sementara isbat nikah memang ada prasyarat-prasyarat yang secara dokumen harus dipenuhi dan itu yang kemudian menjadi kendala mereka. Karena ketika mengurus itu ke kedutaan atau KJRI kan mereka dengan status ilegalnya, maka ini seperti pertaruhan nyawa itu. Di tengah jalan bisa ditangkap. Maka saya menemukan persoalan-persoalan lain yang berkelindan itu. Yang awalnya saya hanya meneliti bagaimana kemudian dampak perkawinan tidak tercatat atau bawah tangan antara pekerja migran Indonesia dengan warga negara lain. Nah, kemudian muncul persoalan baru bahwa kasus-kasus yang lain yang saya dapati dari lapangan, ada anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya dampak dari mereka tidak punya dokumen. Jadi informasinya misalkan ada orang Indonesia yang menikah dengan warga negara lain tapi tidak punya dokumen yang sah, hanya pernikahan secara agama, kemudian melahirkan anak di klinik. Nah, bahkan ada yang kemudian ditinggal. Jadi beberapa kasus justru banyak bayi-bayi yang ditinggal orang tuanya karena tidak punya dokumen, termasuk karena kendala finansial. Akhirnya klinik itu menghubungi salah satu pengelola sanggar yang memang dekat dengan komunitas-komunitas itu. Nah, sehingga mereka kemudian dari pengelola sanggar menawarkan kepada orang-orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara Malaysia untuk mengadopsi. Nah, ini kan menjadi proses yang sangat rumit gitu ya. Jadi anak yang kemudian tidak diketahui keberadaan orang tuanya, kemudian ada yang mengadopsi, dan prosesnya mungkin tidak mudah gitu karena proses adopsi. Dan kasus ini tidak satu dua, ada banyak. Jadi ketika saya komunikasi dengan pengelola sanggar yang biasa dekat dengan komunitas pekerja migran ilegal itu, sering ditelepon itu. Ada bayi yang ditinggal orang tuanya di klinik, ibunya dari Indonesia, tapi karena ilegal dan lain sebagainya, kemudian biaya persalinan cukup besar kalau bukan dari warga negara, nah, kemudian ya akhirnya bayi itu ditinggal di klinik-klinik itu. Dan itu tidak satu dua kali informasinya. Itu kan problem baru. Jadi si malakama itu dampak dari perkawinan walaupun sah secara agama tapi tidak tercatat. Akhirnya dinamika problemnya semakin kompleks. Pertanyaan ini, Mas Ari, Ya. melihat problem-problem terkait anak yang terlantar itu, yang hasil dari perkawinan yang juga secara negara tentunya juga tidak sah. Nah, terhadap anak-anak tersebut,
persoalan yang mereka hadapi dan tidak ada yang mematuhi, ditinggalkan, dituntarkan, itu tidak sampai kemudian sampai KBRI. Ada langkah-langkah dari KBRI ketika menemukan kasus-kasus anak terlantar yang itu lahir dari pekerja migran Indonesia tersebut. Ya, jadi salah satu solusinya yang bisa dilakukan oleh pengelola sanggar yang ditelepon oleh klinik-klinik tempat persalinan itu, ya mereka menawarkan kepada tetangganya atau orang-orang yang dia kenal yang keturunan Indonesia tapi warga negara Malaysia untuk mengadopsi itu. Karena pilihan yang paling mungkin ya itu, karena kan tidak diketahui identitas orang tuanya, kemudian eh, apa mau melacak juga nggak bisa, karena kan ketika persalinan biasanya kan darurat langsung ditangani, melahirkan, nah setelah itu tiba-tiba ditinggal. Jadi langkah yang diambil kedutaan juga sementara ya yang bisa dilakukan itu komunikasi dengan pengelola sanggar. Karena kedutaan tidak punya juga shelter untuk menampung bayi-bayi yang tidak punya identitas kan. Nah, baik, saya izin menjawab pertanyaan yang di chat itu ya dari Mbak Siti Risalatul Muawanah. Apakah penelitian yang berskala internasional dan bisa mendapatkan hibah seperti pengalaman saya di bidang sosial saja, apakah bisa bidang pendidikan, manajemen pendidikan, baik. Jadi penelitian baik di BRIN atau Kemenak, Litap Dimas itu tidak hanya dalam bidang sosial saja, multidisiplin dan interdisipliner, artinya semua bidang gitu. Tapi kalau Litap Dimas memang eh, ada klaster-klasternya, ada tema-temanya. Jadi tidak hanya di bidang sosial saja, bisa di bidang pendidikan. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, isu-isu pendidikan, misalkan pendidikan toleransi, pendidikan karakter, itu kalau dikomparasikan antar negara itu akan lebih menarik dibandingkan hanya meneliti di satu tempat saja, apalagi dalam skala lokal, satu kabupaten, kota, dan region. Jadi penelitian eh, klaster internasional maupun nasional itu tidak hanya dalam bidang sosial saja, semua bidang, pendidikan bisa, ekonomi bisa, hukum bisa. Kalau di Top Mas itu kan memang ada klaster-klasternya, ada kategorinya, kita milih kategori apa, dan bidangnya sangat beragam. Mahasiswa bisa dilibatkan. Jadi kalau ada dosen yang mengajukan penelitian, itu wajib menyertakan mahasiswa sebagai asisten peneliti. Kalau tidak, maka akan ditolak, karena wajib. Nah, jadi dari mulai klaster penelitian kolaborasi, baik antar perguruan tinggi maupun internasional, dan yang lain dalam kategori publikasi ilmiah dan penelitian, pengabdian, itu wajib mencantumkan mahasiswa atau wajib menyertakan mahasiswa untuk terlibat. Kecuali yang penelitian dasar itu tidak. Penelitian pengembangan wajib mahasiswa dilibatkan. Nah, saya kira itu mungkin ada feedback dari Mbak Siti Risalatul Muawarah. Bagaimana Mbak Risa? Ini ibu atau mbak ini? Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Kita masih ada kesempatan jika ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu semuanya.
kalau belum ada ini saya masih ingin bertanya lagi nih Mas Ari. Saya ini semakin tertarik dengan kajian Asia Tenggara ini. Nah, eh, begini, seperti yang disampaikan oleh Mas Ari itu tadi, yang berkaitan dengan pekerja-pekerja migran yang ada di Indonesia dengan latar belakang yang saya kira juga banyak sekali juga yang dari pesantren, mungkin dari kalangan Nahdlatul Ulama, dan juga dari kalangan Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, yang ingin eh, kita tanyakan itu yang berkaitan dengan tradisi. Ketika mereka itu yang dari pekerja migran Indonesia dengan latar belakang pesantren misalkan, mereka sudah lama di sana sampai bertahun-tahun, mungkin sampai juga menikah juga, baik itu yang ilegal maupun yang legal bekerja di sana. Nah, ada tidak sih semacam akulturasi budaya maksudnya? Apakah mereka itu kemudian tradisi-tradisi keagamaannya ketika di sana itu masih membawa tradisi yang ada di Indonesia, atau mereka itu sudah mengadopsi tradisi yang ada di sana, atau mungkin juga mengkolaborasi tradisi yang ada di Indonesia dengan tradisi keagamaan yang ada di sana? Oke, jadi tergantung kawasan. Misalnya di Selangor, daerah dominan masyarakat keturunan Jawa di Malaysia itu masih sangat kuat melestarikan tradisi, mulai dari kalau bayi lahir itu kan diakekoi, kemudian ada tradisi umpangan, tradisi sambatan ketika membangun rumah, tradisi yasinan malam Jumat, ancang sana, itu masih kuat dilestarikan di kawasan yang memang didominasi masyarakat-masyarakat keturunan migran dari Jawa. Nah, tapi kalau di daerah yang komunitas kultur etnisnya beragam, tentu yang lebih dominan ya tradisi Melayu. Meskipun tetap ada akulturasi, minimal dalam konteks kuliner, walaupun tradisi yang dijalankan, misalkan tradisi khasnya Melayu, tapi menunya mesti ada menu akulturasi, nasi pecel. Jadi kawasan itu memang sangat menentukan, karena ada saudara itu di Melaka sama sekali tidak bisa bahasa Jawa, padahal generasi kedua. Jadi ayahnya yang hijrah ke tanah Melaka, dan karena komunitas di Melaka kultur Melayunya lebih kental, sehingga tradisi-tradisi Jawa termasuk komunikasi dalam bahasa Jawa sudah hilang. Cuma ya tadi kultur kulinernya masih sama. Itu yang diadopsi. Kawasan Johor itu 90% masih kuat tradisi Jawanya. Bahkan sesuai dengan lokalitasnya. Kalau asalnya dari Ponorogo misalnya, dari kuliner, kesenian, tradisi-tradisi Jawa, termasuk yang sifatnya supranatural itu masih dijalankan. Itu di kawasan Johor yang menjadi ya pusatnya komunitas migran keturunan Jawa. Ya, termasuk kesenian reog, wayang orang, karawitan itu masih dilestarikan. Karena memang mulai yang buka lahan, kemudian yang mengelola pemukiman, tokoh agamanya, semuanya orang-orang keturunan Jawa. Walaupun generasi ketiga, keempat, kelima masih kuat. Ya, jadi kawasan itu sangat mempengaruhi dinamika, akulturasi, asimilasi, dan adaptasi.
Berbeda lagi misalnya dengan di Kelantan, saya pernah menemukan data di Arsip Kelantan 1916 itu ada komunitas Jawa yang mulai mendirikan masjid pemukiman di sana. Tapi hari ini secara faktual itu tidak ada peninggalannya, kulturnya karena sudah didominasi dengan kultur Islam Puritan. Jadi mayoritas Kelantan bergamis atau berjubah kalau laki-lakinya itu. Jadi ketika saya pernah liburan di kawasan yang di situ ada kelompok Islam konservatif, Islam Puritan ya. Di pantai Langkawi, ke Langkawi itu masuk wilayah Kedah dan itu sama seperti Balinya Malaysia secara geografis. Nah, ketika hari Jumat saya mau sholat Jumat itu ke masjid, saya berpapasan dengan dua kelompok yang berbeda. Satu pakai gamis itu karena kulturnya lebih ke Arapan, laki-laki di sana mau ke masjid, tapi di seberangnya saya menemukan bule-bule yang berbikini gitu. Papasan gitu. Saya melihat loh, ini dua hal yang kontras gitu. Tapi tetap harmonis ya. Saya nggak tahu yang gamis-gamis itu kemudian melihat itu apa, cuma sekilas ketika berpapasan dengan bule-bule. Ini kan satu potret yang secara sosial menarik. Maka kembali ke pertanyaan Mas Plis tadi, jadi daerah kawasan itu sangat mempengaruhi kultur keagamaannya dan terjadinya akulturasi, asimilasi, dan adaptasi dari satu komunitas migran. Yang menarik itu di Selangor, ada orang lokal Chinese Malaysia yang fasih berbahasa Jawa. Dia menjadi anggota parlemen karena dulunya di justru basis pemilihnya dari orang-orang keturunan Jawa di Selangor. Padahal dia partainya Chinese Malaysia, partainya DEP, partai kelompok-kelompok etnis Tionghoa. Baik, terima kasih Mas Dr. Arif Wijanto. Ini ada satu pertanyaan ini dari Pak Fahrur ini. Kaitan dengan filologi atau manuskrip kajian budaya. Oke. Bisa. Baik, karena di sini ada, apakah suara saya terdengar? Masih terdengar, Mas? Masih ya? Iya. Baik. Pertanyaannya, apakah kajian filologi manuskrip kajian budaya masyarakat tertentu dalam konteks penelitian kekinian masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji dan bagaimana kiat-kiat melakukan penelitian ini mengingat data yang terkadang sulit diakses dan bahan di lapangan yang minim serta keahlian khusus yang harus dimiliki oleh peneliti yang akan mendalami tema-tema ini. Baik, ini pertanyaan menarik dan saya merasakan gitu karena saya konsennya di sejarah. Terakhir saya meneliti tentang ulama-ulama Jawa yang di Malaysia. Jadi ini kan juga berbasis kajian manuskrip atau filologi. Saya mendapatkan data sekunder itu yang dikumpulkan namanya Allahumma yarham Tuan Guru Syekh Wan Sohir Abdullah. Itu yang justru mengkoleksi manuskrip-manuskrip ulama Nusantara termasuk ulama Jawa. Hanya saja yang sumber primernya, manuskrip tulisan aslinya itu tidak saya dapatkan. Tapi paling tidak itu menjadi sumber saya. Artinya kan kalau dalam konteks sejarah, selama memang sumber primer itu tidak bisa didapatkan, maka sumber sekunder bisa menjadi rujukan. Nah, jadi ada banyak karya-karya yang ditulis oleh ulama-ulama Jawa ketika bermigrasi ke Penanjung Tanah Melayu atau Malaysia, jauh sebelum kemerdekaan. Misalnya Kiai Samsudin Ridwan dari Kepet Dagangan ya, Mas Oklis. Kepet itu ya, desanya dagangan, dagangan. Ya, masuk dagangan. Nah, Desa Kepet itu beliau lahir 11 November 1911.
bermigrasi ke Malaysia di Johor tahun 1930-an dan kemudian mendirikan Madrasah Samsudiniyah. Nah, namanya sendiri ya, Madrasah Diniyah Samsudiniyah, yang kemudian menjadi pesantren dan menjadi sekolah agama yang hari ini dinegrikan gitu. Akhirnya pondoknya hilang karena menjadi sekolah negeri. Tapi putranya Syekh Thohir bin Datuk Kiai Samsudin Ridwan ini menjadi mufti tertinggi di Johor. Nah, tapi manuskrip tulisan-tulisan yang tulis oleh Kiai-Kiai Jawa, termasuk Syekh Samsudin, ini tidak saya dapatkan. Tapi sudah dikoleksi oleh almarhum Wan Sohir Abdullah tadi, seorang tuan guru. Nah, saya masih dalam proses juga mencari manuskrip yang ditulis oleh Kiai-Kiai Jawa ini. Dan tentu ini proses yang tidak bisa instan, melelahkan. Tapi paling tidak sumber pertama yang bisa saya dapatkan itu saya datang ke Arsip Negara Malaysia. Nah, itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan katalog sesuai topik ataupun kajian manuskrip budaya ini. Dan apakah masih relevan dalam konteks kekinian? Saya kira masih relevan. Karena ada lipatan-lipatan sejarah yang bisa dibuka melalui manuskrip itu. Nah, apalagi dalam konteks jejaring ulama Nusantara. Ini yang menarik menurut saya. Jadi saya menemukan pertalian antara ulama Jawa, ulama Melayu, dan ulama di Haramain dalam konteks sanad keilmuan itu nyambung, dan ketika mereka berhijrah itu punya misi untuk kemerdekaan. Nah, itu kan proses yang kita bisa tahu itu kan melalui manuskrip atau kajian filologi. Jadi dampak misalnya tekanan atau pressure dari politik kolonial itu kemudian menyebabkan mereka berhijrah, dan titik temunya di Haramain. Setelah Haramain mereka kemudian bermigrasi atas undangan di ulama-ulama Melayu, sehingga mereka kemudian menetap di sana, membangun pondok pesantren, bangun masjid. Nah, itu kan di situ pasti ada manuskrip filologinya. Saya mendapatkan beberapa listnya, hanya saja secara fisik sumber primer itu belum saya dapatkan. Ya, masih mencari karena memang kan manuskrip-manuskrip itu ya yang menyimpan kalau tidak ahli warisnya ya murid-muridnya. Tapi listnya sudah mendapatkan. Misalkan Kiai Samsudin Ridwan yang dari Kepet Madiun itu menulis Majmu'atus Sholawat. Kemudian ada beberapa peninggalan-peninggalan yang ditulis dalam katalognya Tuan Guru Wan Sohir Abdullah tadi, merilis ini. Hampir mayoritas ulama Jawa yang bermigrasi ke Malaysia itu punya peninggalan-peninggalan dalam bentuk kitab dan yang lain, tulisan-tulisan. Artinya itu menjadi manuskrip yang menarik untuk dikaji, dan saya yakini masih sangat relevan dalam konteks hari ini untuk menemukan jejaring ini loh, ulama-ulama yang di Nusantara, sehingga akan mendapatkan perspektif utuh itu loh. Oh, bahwa sanad keilmuan ini menyambung, dan itu saya coba rangkai gitu. Saya menemukan misalnya 5 kiai-kiai di Jawa yang berhijrah tahun 1930-an itu di data-data yang disebutkan mereka pernah menjadi santri di Tebuireng, Lirboyo, Termas, bahkan di Bacem, Madiun itu. Nah, ini kan menarik karena memang basisnya dari kajian manuskrip itu. Dan bagaimana kiat-kiatnya? Tentu ini harus ada ikhtiar, tidak hanya niat. Jadi niat, kalau mau mengkaji manuskrip apalagi di negara orang lain, maka ya diawali niat, kemudian ikhtiarnya nabung gitu. Kalau ada anggaran ya langsung ke sana. Nah, prosesnya bagaimana? Tentu kalau Anda punya relasi atau kenalan baik dari akademisi atau praktisi yang bergelut dalam manuskrip, itu akan lebih mudah.
Kalau tidak, maka ini ya seperti berburu harta karun. Artinya Anda harus telaten mendatangi satu tempat ketika ada satu informan, kemudian nanti akan ketemu informan yang lain. Jadi model snowball sampling itu kan akan membesar, membesar, membesar. Dan saya meyakini bahwa nanti kita akan menemukan itu. Nah, oke, melanjutkan ini ada dari Pak Misbah menanyakan apakah manuskrip yang ada di Malaysia diperlakukan seperti di Indonesia ketika dibuka, dibaca, terus ada ritual selamatan pada malam Jumat Kliwon, bahkan harus mengadakan wayang bila akan membacanya. Ya, nah ini yang belum saya temukan manuskripnya itu Pak Misbah. Jadi karena saya masih mendapatkan sumber sekunder, belum sumber primer. Kalau saya mendapatkan sumber primer manuskrip itu mungkin saya bisa bertanya dengan ahli waris atau murid atau generasi yang memiliki manuskrip itu, apakah kemudian diperlakukan sama atau tidak. Jadi karena ketika melakukan penelitian di Malaysia terkait konteks sejarah ulama Jawa itu saya belum menemukan manuskrip utuhnya. Ya karena imbas dari pesantren-pesantren kiai-kiai Jawa yang sudah hilang, diakuisisi oleh negara, yang tertinggal hanya masjidnya saja, sehingga manuskrip itu keberadaannya ada di beberapa keturunannya yang sudah menyebar di beberapa tempat dari informasi yang dapatkan. Jadi ada anak yang berdomisili di rumah Prabon misalnya, ada masjid, ada suraunya. Nah, karena satu kiai itu memiliki banyak anak, termasuk beberapa istri, akhirnya ini kan perlu ya upaya lebih ya harus mendatangi satu-satu agar bisa mendapatkan manuskrip itu, dan sejauh ini saya belum mendapatkan itu. Nah, mungkin next time kalau ke Malaysia lagi saya ikhtiar mudah-mudahan mendapatkan manuskrip gitu. Nah, mungkin perlu riadoh juga untuk mendapatkan manuskrip langka seperti itu. Karena ini kan ya satu karya berharga para ulama dulu gitu. Tentu mendapatkan hal yang berharga itu harus dengan cara yang berharga, kira-kira gitu. Jadi saya mohon maaf belum bisa menjawab pertanyaan Pak Misbah apakah diperlakukan sama atau tidak, karena saya belum menemukan manuskrip yang ada di Malaysia. Oke, pertanyaan kemudian dari Mas Anton, apakah arsip di Malaysia bisa diakses secara online untuk publik? Bisa kalau di sana, artinya kalau aksesnya di sini nggak bisa. Ya, jadi nanti kalau ke Malaysia lagi, Mas Anton, itu datang saja ke arsip negara Malaysia yang Jalan Buta dekat dengan Masjid Wilayah. Itu masuk, Anda tunjukkan paspor, mengisi daftar hadir, nanti akan dicetakkan kartu. Itu sebagai model Anda nanti masuk ke dalam mengakses arsip-arsip di Malaysia. Artinya ya aksesnya secara digital, nanti di katalog itu akan diambilkan oleh petugasnya. Tapi kalau mengaksesnya secara umum seperti dari sini tidak bisa. Jadi memang mereka punya aplikasi sendiri, kita harus datang ke sana, nanti kita klik apakah arsip itu tersedia atau tidak. Kalau tersedia nanti kita tulis, kita minta ke petugas untuk dikopi. Dan biaya kopi atau fotokopi itu memang kita harus membayar, tapi nggak mahal ya. Hanya beberapa sen tergantung ketebalan arsip yang mau kita kopi. Jadi mereka terbuka walaupun status dalam aplikasi itu kita ditulis sebagai pendatang atau foreigner gitu. Itu biasa. Memang ada beberapa arsip yang sangat rahasia yang tidak bisa diakses, tapi kalau arsip-arsip berkaitan dengan sejarah itu bisa. Kalau yang berkaitan dengan data-data negara ya tidak. Jadi arsip tentang misalkan komunitas Jawa di sana atau kiai di Malaysia atau yang berkaitan dengan arsip-arsip tentang hubungan Indonesia Malaysia itu bisa diakses di arsip negara Malaysia, baik di Kuala Lumpur maupun di Johor maupun tempat-tempat lain. Tapi kita harus datang ke tempatnya, ke kantornya, kita mendaftar, meregistrasi, kalau sudah kita masuk ruang arsip itu melalui katalog, kita cari, nanti bisa kita copy.
Itu pengalaman saya begitu. Tapi kalau diakses dari sini nggak bisa. Baik, mungkin ada pertanyaan lain sebelum diakhiri. Baik. Baik, saya kira cukup. Mas Ya. Mukhlis. Ya. Terima kasih dari Bapak Ibu semua yang sudah ikut berdiskusi pada sore hari ini, dan tentunya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Dr. Ari Wijayanto yang telah menyampaikan pengalaman-pengalaman penelitian itu dan juga langkah-langkah dalam penelitian. Baik, Bapak Ibu, untuk sore hari ini karena waktu kita juga terbatas, maka untuk acara sore hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita dapatkan, kita diskusikan sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Dari saya, Bapak Ibu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada informasi dari Mas Tony untuk agenda diskusi kita selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu di sini nanti bisa juga ikut mengetahui informasinya.